pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat 7 dan 4. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ayat 14. Daud berhasil di dalam segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini adalah firman yang begitu indah untuk mengingatkan kita bagaimana apakah dalam hidup kita ada penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah engkau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Tadi di firman Tuhan dikatakan, beribu-ribu musuh dikalahkan oleh Saul, tetapi berlaksa-laksa yang dikalahkan oleh Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika perempuan-perempuan yang ada di kota itu berlari-lari sambil menari-nari dan bernyanyi menyongsong Saul untuk menceritakan kepada Saul bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Daud, di mana Daud berhasil mengalahkan begitu banyak sekali musuh, itu orang-orang Filistin. Tetapi ketika para perempuan-perempuan itu mengatakan kepada Saul, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, maka geramlah hati Saul. Saul marah, Saul tidak terima kalau Daudlah yang dipuji, kalau Daudlah yang dikatakan berhasil. Namun dalam kenyataannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang Daudlah yang berhasil, karena Daud merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, karena Daud hidup dalam penyertaan Tuhan, karena Daud selalu mengutamakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu, tentunya ada sesuatu yang spesial dalam hidupmu. Orang-orang yang selalu disertai Tuhan, hidupnya selalu ada dalam damai sejahtera. Bukankah kita melihat dalam diri Saul tidak ada damai sejahtera? Karena penyertaan Tuhan tidak ada dalam diri Saul. Orang-orang yang di dalam hidupnya tidak ada penyertaan Tuhan, yang ada di dalam dirinya pasti hanya hal-hal yang negatif. Seperti Saul, dia cemburu terhadap Daud, padahal seharusnya dia tidak perlu cemburu dengan keberhasilan Daud, karena Daud berjuang untuk bangsa Israel, untuk bangsa yang dipimpin oleh Saul. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, Saul tidak terima kalau Daud menerima pujian, karena dia menghendaki pujian hanya ditujukan kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, Saul tidak bisa menguasai hatinya. Dia tidak bisa menata hatinya. Hatinya geram dan marah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau benar merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, tentunya di dalam dirimu ada selalu sukacita, damai sejahtera, dengan ciri-ciri di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada penguasaan diri. Engkau bisa menata hatimu untuk tetap selalu penuh dengan sukacita. Yang kedua, di dalam diri orang yang ada penyertaan Tuhan, tidak ada kecemburuan yang negatif, malah harusnya bersyukur dengan keberhasilan orang lain. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang di dalam dirinya ada penyertaan Tuhan, tidak haus akan pujian. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perbanyak hubungan intim dengan Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan, maka hidupmu akan berhasil seperti Daud. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati.